warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Az-Zahra dengan stambuk 083 2019 0197 dari kelas C1 Manajemen Pemasaran Pertanian. Langsung saja saya akan menjelaskan perilaku konsumen. Perilaku konsumen secara umum dibagi menjadi dua, yaitu perilaku konsumen yang bersifat rasional dan perilaku konsumen yang bersifat irasional. Yang pertama adalah perilaku konsumen yang bersifat rasional, adalah tindakan perilaku konsumen dalam pemberian suatu barang dan jasa yang mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum, yaitu seperti tingkat kebutuhan mendesak, kebutuhan utama atau primer, serta daya guna produk itu sendiri terhadap konsumen pembelinya. Contoh kasus yang saya ambil dalam produk pertanian adalah seorang anak usia 17 tahun ingin sekali membeli masker kelor. Di samping itu ia juga ingin membeli sayur-sayuran untuk dijadikan lauk di rumah. Nah, dikarenakan sayur-sayuran merupakan makanan pokok dan merupakan kebutuhan mendesak atau kebutuhan utama di rumah yang akan dijadikan bahan sebagai lauk dan perintah ibunya, maka anak usia 17 tahun ini lebih memilih untuk membeli sayur karena sayur merupakan makanan pokok atau lauk, sedangkan masker kelor ini bisa dibeli lain waktu ketika uangnya berlebihan, sehingga produk pertanian masker kelor ini bukan kebutuhan yang mendesak. Jadi kasus ini termasuk perilaku konsumen yang bersifat rasional. Selanjutnya yang kedua yaitu perilaku konsumen yang bersifat irasional, adalah perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-iming diskon atau marketing dari suatu produk tanpa mengedepankan aspek kebutuhan atau kepentingan. Contoh kasus yang saya ambil dalam produk pertanian yaitu seorang ibu memborong produk pertanian, yaitu berbagai produk cemilan seperti keripik pisang, keripik nangka, keripik ubi, keripik wortel, selai nanas, dan produk cemilan lainnya di salah satu minimarket yang ada di Pasar Swalayan. Nah, minimarket tersebut mengadakan diskon. Ibu ini sangat mudah terbujuk oleh iming-iming diskon minimarket tersebut, sehingga memborong produk cemilan dan tanpa memikirkan aspek kebutuhan atau kepentingan. Padahal jika dibandingkan dengan toko pusat oleh-oleh yang menjual berbagai produk pertanian seperti produk cemilan, itu harganya lebih murah karena biasanya langsung diperoleh atau dibuat dari petaninya itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor-faktor pribadi. Yang pertama adalah umur dan tahap daur hidup. Rasional, dari segi umur dan tahap daur hidup, semua kalangan dari yang berumur muda sampai yang tua semua membutuhkan sayur-sayuran sebagai bahan makanan pokok yang bergizi. Selain itu harganya sangat terjangkau. Sedangkan irasional, semua kalangan dapat mengkonsumsi produk pertanian seperti produk cemilan keripik pisang, keripik nangka, keripik ubi, keripik wortel, dan selai nanas karena dapat dijadikan cemilan ketika berkumpul bersama keluarga. Selain itu aman dan tanpa bahan pengawet. Yang kedua yaitu pekerjaan. Rasional, dari segi pekerjaan, sayur dapat dikonsumsi oleh masyarakat yang bekerja di lapangan maupun di perkantoran karena sayuran merupakan salah satu makanan yang sifatnya umum dan dapat dikonsumsi siapa saja dan di mana saja. Sedangkan irasional, dari segi pekerjaan, semua orang dapat membeli produk cemilan pertanian seperti keripik pisang, keripik nangka, keripik ubi, keripik wortel, dan lain sebagainya, dikarenakan mungkin harganya yang lebih terjangkau dan sebagai cemilan di saat bekerja. Yang ketiga yaitu situasi ekonomi. Rasional, dilihat dari situasi ekonomi, masyarakat yang memiliki ekonomi di atas rata-rata maupun di bawah rata-rata masih menggunakan atau mengkonsumsi sayuran sebagai makanan pokok. Situasi ini tidak mempengaruhi masyarakat dalam mengkonsumsi sayuran. Sedangkan irasional, dilihat dari situasi ekonomi, masyarakat yang memiliki ekonomi di atas rata-rata maupun di bawah rata-rata masih mengkonsumsi produk cemilan pertanian seperti keripik pisang, keripik nangka, keripik ubi, keripik wortel, dan lain sebagainya. Walaupun biasanya masyarakat yang memiliki ekonomi di bawah rata-rata membelinya dengan standar kemasan yang kecil dan membelinya di toko campuran yang harganya lebih murah. Selanjutnya yaitu keempat, gaya hidup. Rasional, setiap orang yang bergaya hidup tinggi maupun rendah masih menggunakan sayuran sebagai bahan makanan pokok. Karena sebagian orang makan tanpa mengkonsumsi sayur merupakan hal yang tidak enak. Selain itu, bagi masyarakat yang memiliki gaya hidup sehat, salah satu caranya yaitu dengan mengkonsumsi sayuran. Sedangkan irasional,
dari semua lapisan masyarakat, baik yang bergaya hidup tinggi maupun rendah, juga dapat mengkonsumsi produk camilan pertanian sebagai pelengkap camilannya. Bahkan bagi masyarakat yang memiliki gaya hidup yang tinggi, memiliki stok camilan yang banyak. Baik, itulah penjelasan mengenai perilaku konsumen dan faktor-faktor pribadinya dari saya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.